Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pakai itu boleh? Ini penulis. Oh ya. Oke, alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk PI3 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam PI3 ini. Terima kasih kepada Bu Mul yang telah bersedia untuk didampingi yang di tengah kesibukan, ya, yang di tengah kesibukan di sekolah ini untuk bersedia mendampingi. Mudah-mudahan membalas kebaikan untuk umat ini. Oke, baik Bu Mul, untuk ini sehat Bu Mul? Sehat. Sehat Bu Mul. Ngajar tadi Bu Mul? Ngajar. Ngajar. 4 jam ya. Luar biasa. Ini nanti baik ke sekolah-sekolah ke Sekolah ya? Oh. Yang dulu ke tangan kepala sekolah. Oke, baik Bu Mul, kita langsung saja ini fokus untuk pendampingan kita pada hari ini, yaitu tentang modul 2.1 dan 2.2. Itu adalah salah satu fokus pendampingan kita. Untuk ini Bu Mul, untuk yang apakah Ibu Mul sudah telah menginput instrumen lembar umpan balik dari yang kepala sekolah, dari teman sejawat, dan dari murid lain, dari input tadi LMS? Udah, alhamdulillah. Tidak ada kendala Bu Mul untuk inputnya, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti sudah dapat ya. Karena ini nanti akan dinilai oleh tim PI. Kalau misalkan belum diinput apa permasalahannya, dan kita bisa sama-sama untuk menyelesaikannya. Oke, untuk selanjutnya Bu Mul, kita apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu Mul? Proses yang sudah berjalan apa Bu Mul? Proses Sama 1 bulan ini. Misalnya mau ngajar. Untuk modul terkait dengan modul 2.1 dengan 2.2. Ya. Untuk bulan ini kan modulnya 2.1 dan 2.2. EPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang jadi pelajari dari modul itu, dan dia mulai berusaha menerapkan, karena untuk LMS kalau tugas kita kan disuruh membuat, jadi kita buat. Jadi ada perubahan EPP yang ada disesuaikan dengan diferensiasi. Nah, yang kemarin itu 2.2 yang sudah berdiferensiasi ditambahkan dengan kompetensi sosial emosional. Untuk pembelajarannya yang mulai diterapkan yang diferensiasi sih pada dasarnya karena terintegrasi juga biasanya produk kita, penghasilan produk itu ya, diferensiasi produk yang dihasilkan siswa. Nah, kalau yang pembelajaran sosial emosional dimasukkan terintegrasi dan pembelajaran itu mulai dicoba. Hari ini saya udah nyoba di bagian awal kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Oh, ada ya. Saya udah mulai coba di 2 kelas tadi itu. Saya pakai musik. Selain yang kemarin itu kan ada yang dari Oh, dari itu ya, instruktur ya. nah,
musik saya coba, sebenarnya mau perancang emosi juga mau coba nanti. Ini pakai musik, saya dengan ada musik dia relaksasi kan, anak-anak dengar, cuma karena durasi waktu lama saya potong kan, lalu anak-anak suruh menggunakan teknik stop itu, yang berhenti dulu sejenak, tahan nafas, tarik nafas, lalu membayangkan, lalu lanjut ke proses pembelajaran. Nah itu baru saya ajukan pertanyaan pemantik untuk tugas yang kemarin, dan belajar seperti biasa. Kayaknya anak-anak itu lebih tenang. Memang pagi sih, pagi ya. Yang kedua itu pun lumayan lah, yang pagi itu lebih tenang karena jam 7 kan anak-anak masih ibu macam awal. Yang jam ke 3, jam 4, jam ke 5, 6 juga karena udah panas kan, jadi nggak setenang yang jam 1, 2 dalam pembelajaran. Oke Bu, tadi produk Bu, kira-kira produk itu seperti apa Bu yang Ibu maksudkan di situ Bu, yang sudah diterapkan di referensi? Kira-kira Bu, seperti apa produk itu? Produk itu kalau misalnya saya ngajar kelas 10 kan, ada materi interaksi, kan di situ ada perilaku yang sifatnya interaksi asosiatif, berarti ngarahnya persatuan. Ada yang kan prosesnya ada 2 interaksi itu, satu asosiatif, satu disosiatif. Kalau asosiatif dilakukan arahnya ke kerjasama, persatuan, makin erat. Kalau disosiatif arahnya terjadi perpecahan atau konflik apabila interaksi itu dilakukan. Nah, jadi saya menyuruh anak-anak untuk membuat produknya itu membuat videonya itu dari praktek yang mereka lakukan. Jadi terserah mereka tuh, jadi kan sesuai mereka maunya mana, minatnya mau mana. Nah, yang asosiatif dan pasti yang berbuat baik lah, istilahnya positif gitu, perilaku positif. Nah, jadi mereka itu boleh untuk kebersihan, mungkin mereka bersih lingkungan sekolah kan, di lingkungan rumah, atau mereka mau nolong misalnya nolong orang yang membutuhkan, kayak ada dilihat di jalan ada yang berat apa, mereka bantu. Atau kemarin tuh ada yang di TH di Taman Alun, ada yang bersih sampah, ada juga yang nolong Mama Pentol lagi datang kan mau dorong gerobak, mereka pun bantu dorong, mau bantu jualkannya apa kalian, alasannya apa kok malah nolong malah berdagang nolong Mama Pentol, aku kasihan dia dorong sendiri, lalu juga banyak pembelinya, jadi mereka nolong jualkan juga apa, ngaut-ngautkan seragam betul. Jadi menurut mereka itu bagus, ke arahnya menolong orang lah, kerjasama katanya gitu. Boleh juga, jadi mereka tuh divideokan, divideokan, nanti hasilnya nanti saya dikirim filenya juga. Dan produk dulu. Nah, kalau yang itu ya interaksi, lalu yang materi yang ini udah selesai materinya, minggu depan nih udah pengumpulan, ini penelitian. Nah, mereka nih saya bebaskan mau meneliti apa, karena tujuan dari materi penelitian itu siswa bisa melakukan penelitian secara sederhana. Jadi udah diajarkan desain materi desain rancangan dengan desain pelaksanaan penelitian, langkah-langkah penelitian. Mereka tujuan akhirnya membuat penelitian secara sederhana. Nah, jadi saya bebaskan terserah mau meneliti apa. Pokoknya merupakan masalah yang butuh pemecahan, masalah yang harus diselesaikan. Variabelnya boleh bebas, boleh 1, boleh 2. Kalau memang karena dia sederhana, mereka tuh banyak yang berbentuk makalah, jadi variabel banyak 1, misalnya pengaruh lingkungan yang kotor. Nah, kalau
dua ada yang pengaruh lingkungan kotor terhadap kesehatan. Nah, kalau yang dua juga ada pengaruh kenakalan remaja terhadap prestasi siswa. Ada juga yang kemarin kan banyak 17. Mereka tuh belum mengumpulkan, hanya masih diskusi-diskusi. Tadi itu yang di 10 dua-duanya ini udah di print out, cuma masih saya coret-coret lagi. Kalau memang misalnya judul kan masih kurang tepat, saya perbaiki, nanti mereka ngetik ulang lagi. Lalu ada yang tentang pengaruh sarapan terhadap prestasi siswa, itu pengaruh sarapan terhadap prestasi siswa. Jadi kalau memang saya kan sampelnya tuh saya suruh 10 sampai 20 orang. Ada juga yang ambil pas-pas dulu. Ada yang malah nawar, Bu boleh 5 enggak usah lah, ini udah paling sedikit ya, karena sederhana. Sebenarnya kamu punya pengalaman, cara kamu wawancara gimana, interaksi dengan orang. Wawancara juga interaksinya baik, minta izin dulu sopan santun gitu. Nah, jadi itulah untuk yang materi yang pasti untuk pengalaman mereka. Mereka tuh prosesnya lah sampai mereka tuh menyusun tuh istilahnya itu pengalaman positif lah. Makanya saya diferensiasi karena bebas mereka minat di mana enggak. Terus apa sebab ibu untuk memilih pembelajaran diferensiasi tadi, untuk seperti itu contoh tadi untuk kegiatan-kegiatan positif Bu? Mengapa ibu memilih seperti itu Bu? Seperti itu. Diferensiasi kan ada 3 kan, yang konten, proses, lalu produk. Kalau untuk yang produk kayaknya anak-anak lebih senang karena mereka lebih praktek. Kalau proses kan nanti itu sebenarnya proses juga dalam bimbingan mereka, itu sebenarnya proses juga. Kalau misalnya mereka diskusi dengan teman, lalu saya juga mereka tuh ada istilahnya nanya-nanya dengan saya, karena istilahnya berdiskusi tentang yang sudah mereka kerjakan, itu proses juga sebenarnya. Berbeda-beda gitu kan, termasuk diferensi proses juga. Kalau yang konten ini ngapa saya enggak konten, karena konten di sini berarti materi itu harus beragam yang saya sediakan. Nah, kalau misalnya saya video, berarti video harus ada saya sediakan lebih dari 1. Nah, untuk perbandingan mereka yang menunjukkan perbedaan. Lalu untuk gambar juga, gambar harus beragam. Nah, kalau interaksi sebenarnya kan gambar ini yang ini contoh yang kerjasama, ini yang contohnya yang konflik bukan banyak. Nah, cuma kemarin enggak saya tampilkan itu. Nah, jadi enggak konten. Nah, saya kan sumbernya kemarin 1 video aja. Jadi enggak diferensiasi. Enggak sempat nyari kemarin. Karena waktu memang kalau untuk menyediakan konten tuh waktu memang lebih. Karena di situ guru lah yang aktif dalam mencarikan. Kalau proses kan anak lah, guru yang paling membimbing. Nah, kalau proyek kan anak-anak yang itu kan. Mungkin karena yang pasti karena belum sempat kemarin tuh untuk tidak ada rencana, cuma ya itu waktu tidak ketemu hal banyak yang dikerja. Jadi saya ngambil yang 2 itu dulu lah, nanti lain kali. Kira-kira menurut ibu apa yang baik Bu yang Bu sudah lakukan dari seperti itu, berpikiran kami baik untuk apa pembelajaran tadi yang sudah ibu lakukan, menurut ibu itu apa yang sudah baik itu yang sudah ibu lakukan tadi, yang sudah ibu sebutkan tadi? Nah, yang baik. Yang baiknya anak-anak itu kan paham pelaksanaan dari konsep belajar penelitian kan ya, sudah paham langkah-langkahnya, juga paham. Karena dengan paham langkah maka dia bisa melaksanakan penelitian itu. Yang kedua, anak jadi banyak pengalaman. Pengalaman pembelajaran di luar konsep. Jadi dia itu
langsung berinteraksi di masyarakat. Ini pengalaman yang bisa juga menyenangkan, bisa juga pengalaman yang tidak menyenangkan, karena kalau berhubungan dengan orang lain kan, misalnya dia tuh mau observasi atau wawancara, itu kan dianya harus mempunyai etika penelitian, harus izin dulu bukan santunin orang, sampai misalnya orang tersebut tidak mengizinkan tentu atau marah, nah, jadi itu kan pengalaman yang tidak menyenangkan dari mereka. Jadi banyak pengalaman yang mereka dapat. Lalu yang pasti mereka tuh mandiri juga, bisa mengerjakan sendiri, apa tindakan yang dilakukan juga ada inisiatif sendiri. Lalu mereka bekerja sama karena kelompok, jadi dia ada gotong royong gitu, sama-sama berkolaborasi juga, membagi apa yang akan mereka kerjakan gitu kan, membagi pengetahuan, pengalaman yang mungkin baca yang harus mereka lakukan apa sama-sama gitu, sharing antar kelompok lah gitu, dalam kelompok. Kemudian Bu, apa yang kira-kira Bu, ada nak hambatan Bu, ada nak kendala ketika Ibu menerapkan pembelajaran diferensi dan siswa nasional seperti itu Bu? Ya, kendalanya itu satu, anaknya itu ada anak yang tidak bisa bekerja sama, dia tidak bisa bekerja sama, tidak bisa memberi ide, gagasan, dan malas berpikir, malas bekerja. Yang kedua tuh, lalu ada laporan bahwa anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Dia namanya ada tapi dia tidak bekerja. Nah, tentu nilainya kan lain. Nah, mungkin nilainya bisa tidak tuntas. Nah, itu sangat jadi kendala. Oke Bu, baik. Setelah Ibu mengetahui kendala-kendala seperti itu, ada nggak tindakan dari Ibu? Ya, ada tindakan, tetap laporannya itu kan mereka setiap briefing sama kita kan, seperti tadi kan udah coret-coret itu ini 3 orang nggak kerja. Jadi dipanggil kan, dikasih tahu ini mereka masih memperbaharui, masih mau membetulkan lagi karena belum sempurna, ada yang kurang dari yang dicari informasinya. Jadi ikut membantu kalau mau ada nilai. Lalu yang kedua saya bilang kalau tidak nanti saya kasih nilai 0, tidak tuntas, karena tidak ada perubahan dari kalian. Untuk penilaian, untuk profilnya yang tadi mandiri, berarti kamu tidak mandiri. Tidak ada perkembangan ya, tidak ada perkembangan karakter mandiri, kerjasama, kolaborasi, gotong royong, tidak ada kemajuan, itu tetap. Jadi nilainya karena tidak ada kemajuan, nilai pun tidak ada, jadi nilainya rendah. Nah, seperti itu. Oke, intinya tadi ada untuk penanganan seperti itu tadi Bu ya. Oke deh Bu, kita lanjutkan Bu. Alhamdulillah Bu. Kemudian Bu, kemudian Bu, ada nggak hal-hal yang dianggap sebagai capaian Bu selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan daring? Ada nggak Bu? Ada nggak hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, yaitu berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring? Jurnal capaian ada. Ya. Siswa ada yang bisa menjawab dari tes yang diberikan, karena ada diberi latihan gitu. Dalam pembelajaran itu ada kita berikan latihan ganda, dia bisa menjawab. Lalu yang kedua capaiannya, mereka itu bisa membuat video
Oh, masya Allah. Jadi bisa buat video. Kemarin ada pakai suara itu, ada pakai suara dan pakai tanpa. Ini kan udah berhasil, dia bisa membuat contoh interaksi baik, interaksi yang ada kerjasama. Nah, lalu yang penelitian ini dia nih terus dibimbing untuk bisa jadi sebuah laporan atau makalah penelitian kan. Nah, berarti kalau mereka udah selesai laporannya, berarti penelitiannya selesai, berarti itu siapa yang bisa membuat tujuan yang bisa membuat penelitian sosial secara sederhana. Nah, itu. Dan kalau memang untuk dimensinya, berarti dimensinya yang berhasil kan mandiri kan, bisa berinteraksi, berarti bisa bekerja sama, bisa kolaborasi gotong royong, berarti dia juga kreatif karena itu. Ada ide-ide tentang interaksi yang mereka lakukan, ide-ide tentang penelitian yang dilakukan. Ini menarik dari Ibu, bisa tadi Ibu sebutkan dari bisa membuat video ya Bu ya, video dengan menggunakan Canva tadi Bu ya. Tadi kan seperti mungkin Bu, seperti apa kira-kira Bu video-video yang dibuat anak Bu kira-kira itu. Ini luar biasa berarti Bu. Kita aja kesusahan Bu. Mereka buat tuh pakai HP. Oke. Ada yang pakai laptop, di dalam HP mereka tuh. Mereka tuh beli kadang ada paketnya. Bayar apa bayar kan? Nah, saya simpan di HP. Nanti boleh nggak saya minta Bu? Saya mau lihat Bu. Nanti itu barangkali untuk nambah nilai aja kan. Dimasukkan di LMS juga nanti. Kan mereka ngirim ke WA. Itu videonya tuh masuk ke apa Bu? Apakah masuk ke apa YouTube atau dimasukkan ke langsung ke WA? WA. Masuk ke WA. Nanti itu rencananya mau digabung saya. YouTube cuma belum sampai. Nanti saya kirim. Nanti saya kirim Bu. Ada di HP sih sebenarnya. Ini nggak bisa nih, ngapa perlu ada nih? Nah, paketnya habis. Habis, oke. Karena wifi nggak nyampe sini. Jadi mereka pakai kelompok-kelompok. Kadang kirim malam, kadang enggak. Karena saya beri waktu berapa minggu 2 minggu gitu. Dari rumah. Berarti Bu di sini Bu mudah untuk itu Bu untuk mengarahkan Bu mereka tuh memang paham berarti tentang kantor, tentang media Bu. Kita kan tinggal bilang ini kita terserah mau pakai PowerPoint biasa atau video biasa atau pakai tanpa. Tapi rata memang anak tuh udah mereka tuh udah ada yang hanya gratis, ada yang berbayar mereka. Masya Allah. Nah, di sini kan rata anak tuh kalau saya misalnya nyuruh baca atau lihat video, kadang saya kan nampilkan di itu kan ada di fokus kelas 10 kan per 7 kelas tuh ada semua, memang udah dibelikan. Jadi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada di fokus semua. Nah, kalau yang pengeras suaranya tuh itu 3 aja, jadi siapa yang mau memakai itu ambil. Yang besar-besar kemarin yang tadi besar tuh itu ada satunya, kita ada 2 tuh sumbangan dari alumni kemarin. Jadi kalau misalnya infokusnya belum masalah, saya pakai HP langsung itu kirim ke 1 orang, langsung dia sebarkan ke grup, langsung semua lihat situ. Nah, kalau misalnya kendalanya kemarin tuh kendala infokusnya macet. Jadi kalau yang tidak ada paket dia tethering kawannya. Kalau dia tidak bawa atau tidak mau, dia gabung kawannya lihat video tuh. Berarti
Oke Bu, terima kasih Bu untuk keberhasilan sama sebulan ini luar biasa Bu, Masya Allah Bu. Yang saya dengar dan yang saya tulis ini luar biasa. Yang menurut saya Bu, jarang kita nemu Bu, kita baru belajar langsung kita itulah tadi langsung kita aplikasikan langsung berhasil. Itulah sebab itu saya apresiasi kepada Ibu yang telah melakukan ini luar biasa Bu, atas kerja Ibu sebagai CGP ini luar biasa Bu. Oke, kita lanjutkan lagi Bu ke bagian inti Bu, yaitu Bu refleksi hasil supervisi umpan balik yang asesmen mandiri kemarin tentang definisi guru penggerak, baik itu dari kepala sekolah, refleksi dari teman sejawat dan lain sebagainya. Silakan Ibu jelaskan Bu dari hasil refleksi mereka. Dari ada enggak ya filenya, kertasnya ada kemarin tuh, ada di meja saya tuh. Kalau enggak secara umum ya Bu, dari kepala sekolah ini gitu. Kalau dari kepala sekolah ya baik, sudah bisa jadi contoh, kan contoh untuk kawan-kawannya lain, menjadi motivasi kawan-kawannya lain dengan pelajaran yang didapatkan. Kan kepala sekolah juga senang dengan diskriminasi yang kami lakukan, kolaborasi dengan teman sejawat yang sudah dilakukan. Kayak kita kelas kemarin kan kami ada kolaborasi itu terus. Kita 10 semuanya ada keinginan kelas kemarin tuh. Jadi kami kan dakwah sudah diskriminasi dengan kami praktek udah tuh. Kelas 10 buat semua. Lalu kalau dari kepala sekolah, untuk motivasi kawan-kawan itu boleh contoh gitu kan. Kalau dari teman sejawat bagus, baik. Baik di sini dalam kategori perlu lagi ditingkatkan kolaborasi dengan teman. Mereka tuh senang, ingin ada kolaborasi. Karena kami kan juga terbatas waktu untuk rekan sejawat. Jadi kalau ada diskriminasi atau pas ada rapat kami sosialisasi baru disampaikan. Jadi kalau untuk sekarang ini nih pembelajaran, nah kalau misalnya pas ngomong-ngomong gitu aja. Jadi mereka tuh refleksinya ya untuk ada kolaborasi dengan teman sejawat itu yang meminta mereka. Ya. Nah, untuk yang pendidikan berpusat pada murid, nah, mereka tuh ingin juga dilihat gitu dalam pelaksanaannya. Kami kan belum ada supervisi juga. Supervisi yang untuk semester ini belum ada. Semester 1 kemarin ada. Semester 2 belum. Semester 1 kan kami ada supervisi. Masya Allah. Terus untuk siswa Bu? Siswa tuh saya ada refleksi siswa kemarin tuh hasilnya. Kan ditulis itu saya ada sebenarnya ada video tuh, video anak-anak tuh minta contoh-contoh interaksi. Kan saya kan melalui video untuk penjelasan, lalu mereka praktek. Lalu mereka mau contoh-contoh banyak gitu, ditampilkan contoh banyak. Pada dasarnya mereka tuh baik lah nilainya, tidak ada yang tidak setuju, sangat setuju gitu. Kalau yang tidak setuju nggak ada. Oke Bu, ini luar biasa Bu. Saya gali sedikit Bu masalah yang disampaikan tadi. Ini terutama pada Kepsek tadi. Kepsek di sini tadi ingin antusias sekali atas program yang ada pada Ibu.
Nah, kemudian di sini ibu sebut tadi ada senang dengan diseminasi. Yang senang, yang udah membuat mereka senang itu apa bu? Yang udah ibu sampaikan baik diseminasi itu. Dalam destinasi yang disenangi karena ada budaya positif. Oh. Budaya positif yang dilakukan oleh guru kan, seperti segitiga restitusi, 5 kontrol guru, itu kan penanganan siswa. Nah, jadi sangat bagus diberitahukan ya, diinformasikan kepada guru dan kalau bisa di-sharing gitu lah, kolaborasi guru dengan rekan sejawat. Dan untuk kepala sekolah itu memang mendukung. Kami kan minta refleksi juga. Dalam program yang kami kan ada program yang jadi program kami 3 tuh Pak, kami 3 jadi program sekolah, yaitu membuat mading akrilik. Mading? Akrilik. Apa tuh? Mading akrilik tuh apa ya? Saya nggak tahu, kurang paham, tapi mading akrilik itu nanti dia itu bisa buat macam-macam gitu. Dia dari bahan apa gitu, udah dipesan dah. Kemarin katanya udah datang. Oh, aku minta motor nanti. Katanya sih sudah datang. Saya belum ada lihat. Minta tolong foto dia bu. Tapi kan program kami itu nanti kalau bisa mading itu tuh nanti per kelas. Itu per kelas. Berarti besar ya bu? Besar semalam nggak tahu, pokoknya katanya kemarin udah datang katanya. Saya nggak tahu, belum lihat. Karena kalau sekolah kemarin baru datang dari Peti. Nah, jadi nanti rencananya kan tiap kelas ada mading akrilik itu. Nanti setiap mapel nggak boleh, misalnya mau nulis apa boleh di mading itu. Nah, nanti kalau misalnya bergantian sih lah, kalau memang ada yang baru berarti lama ganti. Misalnya dari sosiologi misalnya mading tentang masalah sosial. Mungkin besok ada biologi, mau berarti biologi, atau dibagi-bagi ya. Besar semana pun saya tidak tahu tuh kemarin tuh. Itu tuh Pak sekolah dukung sampai beli kan kemarin, bukan kami ngajukan biaya dana yang. Untuk praktik di itu bu, di modul 1, 2 bu, yang disenangi kepala sekolah itu bu, yang mana bu? Seperti apa bu? Jadi ibu katakan tadi kan diantaranya kan di sepeda, destinasi, kemudian praktik, gitu kan? Kira-kira itu praktik untuk yang itu kira-kira yang mana bu? Kan dia emosi kan, yang apa diferensiasi dengan emosi. Untuk ini yang diferensiasi, kepala sekolah nih yang pasti senang, berarti siswa yang lemah gitu ya, yang ada kurang kemampuan bisa ditangani oleh guru. Karena kan kami tuh Pak, tingkat kemampuan kan beda. Ada yang murid itu tidak bisa ngomong, maksudnya kami kan dia tidak bisa ngomong, mungkin dia kami suruh jadi apa, misalnya pemodulen atau menulis kalau dalam diskusi kan. Nah, nanti kalau ada yang lagi belajar jadi moderator bisa kan, pokoknya dalam presentasi semua kebagian, jadi senang lah. Nah, juga ada praktek baik tuh senang. Nah, lalu kalau yang untuk emosi ya itu yang pasti senang karena murid tidak bosan, jenuh. Guru pun yang bertemperamen lalu bisa mengendalikan emosi. Saya aja pagi-pagi tadi mereka kan disuruh apa tuh, yel-yel. Dan yel kami itu ada yang mangsa, lalu ada yang pada pas datang kan ada yel-yel juga yang ngasih semangat pagi kan. Mereka tuh lupa, aduh kalian tuh. Saya kan menyebutkan kecewa saya kan. Saya ibu sangat kecewa, masa
kamu udah hafal. Padahal cuma gitu aja, ibu yang udah tua aja udah hafal, masih hafal, masa kamu udah dikecewa dengan kamu begitu. Itu mereka pun ya nggak bu, ya. Berarti minggu depan udah ya bu, minggu depan bisa ya, coba lah bu nanti katanya. Lalu pas masuk kan, saya sih ingat lagi, jadi saya kasih tadi yang metode stop tadi itu dengan musik tuh kan. Nah, jadi sekolah-sekolah senang yang kayak gitu. Maksudnya guru tuh bisa mengendalikan emosi siswa dengan guru lah. Nah, biasanya kan kita tuh marah. Kadang kami tuh pernah sampai Pak Bun sampai matakan gitar murid. Sekolah nanti luar biasa. Pas di bawah teman gitar ya di atas. Dan gurunya enggak ada kapan. Kepala sekolah apa dulu kan? Dulu ya PLT. PLT Sedikau. Bukan, PLT Semandu. Semandu ya. Setahun deh kayaknya. Lalu ada pengangkatan baru Bu Sumarni itu namanya, iya maka kembali lagi ke sini. Jadi kalau kami tidak bisa mengendalikan itu diri kan, emosi ya itu sampai matakan. Jadi sekolah mengganti bukan guru itu. Lalu kalau ngomel gitu juga kan guru dong sampai apa. Kalau sekarang kan suka karena guru dia juga ada ngomel. Jadi ngasih tahu aja. Tadi Bu Suryati tadi tuh, kalau dia ngomel, saya pernah mau masuk ibu yang tadi kan? Yang di Sampasel. Itu paling jago tuh. Sekarang? Dulu sebelum kami guru penggerak dia tuh paling mau membuli siswa. Kalau siswa dari kampung, dasar kampungnya orang kampung kau itu kampung. Ya Allah, gitu. Tapi setelah penggerak ini kan ada ini kan berputar pada murid-murid. Dan tidak kenal lagi. Cuma ya itu cuman fisik juga dulu tuh saya tuh sebelum ini mau ngasih sanksi kadang push up terlambat kan dengan jatuh masih terus 2 kali. Kalau sekarang dulu sekarang udah terlambat. Terlambat kami ya jam 7. Kalau lebih dari jam 7 balik. Balik deh. Itu konsekuensi deh. Itu udah waktu semester lalu kami 15 menit terlambat. Boleh 15 menit telat, di bawah 15 menit berarti dia disuruh bersih WC, mungut sampah, nyapu kan. Baru dikasih surat keterangan masuk. Kali kemarin semester 2 kami awal pembelajaran 2 minggu tuh 5 menit. 7 lewat 5 menit masih boleh masuk. Lewat dari itu pulang. Sekali sesudah sosialisasi 2 minggu tuh kami buat peraturan, karena kami udah manggil orang tua Pak waktu itu kan sosialisasi kurikulum merdeka ke orang tua. Kami kan dari sekolah penggerakan disuruh sosialisasi, ditanyakan terus karena kami belum sosialisasi dari semester 1. Jadi udah sosialisasi, kebetulan kan saya tuh yang ketua PKP-nya. Apa namanya PKP pendidikan untuk pendidikan komite pembelajar PKP. Nah, kebetulan saya berangkat kepala sekolah. Untuk mewakili siswa ya. Jadi ngasih sosialisasi saya lah. Gitu. Saya ke orang tua. Kemarin ramai. Nah, jadi siswa udah diberitahu kurikulum merdeka itu bukannya. Lalu yang kedua tata tertib dari sekolah disampaikan juga bahwa sebelumnya orang tua kan kembalikan lagi ke orang tua. Sebelumnya jam 7 berarti terlambat tua pulang. Juga dikasih misalnya ada siswa orang tua yang nggak bisa dimaju ke Bu atau apa gitu juga kasihkan alasannya dengan mereka pun setuju artinya ada setuju nggak apa gitu. Jadi sekarang jam 7 lambat 9 menit pulang mereka yang ada kayak kayu tuh. Nah itu dibintangkan tuh. Diikat. Nah, kalau diikat mereka kan tidak bisa masuk.
Lalu pulang ya tiap hari kan ada tim, kami itu ada tim tata tertib. Kalau saya kan tim pengembang kurikulum. Ada lagi tim kebersihan. Mana tuh yang kita pulang ya, yang pulang orang di pulang anak tuh di foto di share grup. Ini anak-anak yang pulang gitu. Dia wali kelas lihat Berarti orang tua tahu dia pulang waktu itu. Jadi wali kelasnya sudah melihat grup itu. Tahu anak yang pulang. Tahu berarti orang tua anak yang pulang kan? Kadang ada nih orang tua. Nggak pernah foto. Kadang orang tua ada yang masih bu. Kayak kemarin pas saya piket tuh hari Selasa, dia anak itu selamat karena kesalahan saya yang salah bu, orang tua kami yang salah. Kata ya kan? Kenapa pak? Iya, karena dia itu selamat karena mamanya belanja ke pasar dulu. selama ini kata ya kami tidak pernah pasar dulu, jadi dia tidak terlambat. Lalu anak itu memang tidak ada motor, makanya bahasa terlambat ini. Ini kan terus kami, dia nanti terus anak pulang kami. Kan dari pagar dia tidak bisa nih, jadi dia pulang. Ya tadi di satpam yang bertugas di sana. Jadi saya bilang, Pak di rapat tidak ada. Jadi kami itu kalau semua kayak gitu Pak, kan saya kasih ketahu lah, kan kita sudah sepakati. Kalau memang kalau bocor ban atau apa boleh dia tuh sebelum jam 7 kirim ke wali kelas atau grup gitu kan, foto ban bocor. Nah, jadi nanti kami terima. Nah, tapi kalau itu kan ada dengan berarti ini dikembalikan lagi ke orang tua Pak. Seharusnya orang tua tuh antar dulu baru belanja ke pasar. Kan kalau masuk jam 7 belanja jam 7 kan belanja kan tidak ada masuknya. Bebas, penjual pun tidak habis kan, ayam tidak habis, daging tidak habis. Iya bu, benar kami itu yang salah. Itu apa? Jadi kami minta minta dari orang tua tuh pengertian, dengan orang tua itu juga memonitor waktu gitu kan. Mana yang penting mana yang enggak. Oh ya aku memang kami salah nih. Balik lagi kan, balik anaknya. Karena bisa kita dulu yang pertama kami Pak, pertama jalankan dulu tuh hari pertama kan udah rapat, lalu kami masih seminggu lagi, masih toleransi 5 menit. Lalu langsung Seninnya kami laksanakan. Yang terlambat 40 orang ada. Ngomong banyak. Orang tua pun pada ya kan, ada yang minta ini. Jadi dikumpulkan dalam aula mereka tuh. Jadi yang ngadap tuh kepala sekolah dengan Bu Dwi kan tim tata tertib. Tim tertib ya, bukan siswaan, bukan adakan. Bukan. Karena tim tata tertib kami beda dengan siswaan. Beda ya. Jobnya itu lain. Sebenarnya sih, tapi karena ini jobnya ada tim kami jadi bisa. Nah, jadi itulah, jadi dikasih tahu lah ini yang terakhir kali apa pokoknya diberitahu ke anak tuh. Nah, jadi sekali besok tidak sampai segitu lagi. 10 ada, 11 ada. Ada 5, ada gak kadang sampai 11 lebih banyak, sampai lebih dari 11-an gitulah. Tapi dia memang pulang-pulang mereka udah tahu kalau selama ada pulang. Ada yang menjat pagar situ Pak, pagar itu kan banyak. Nah, apa kan rendah tuh, kan kami kunci, tentang kunci itu pagar tuh, jadi tidak dibuka, parkir harus dari belakang. Nah, jadi ada yang pas kan memang kalau tiket kami kan 3 orang, koordinator tuh Waka, yang tiket 2 guru, jadi 3 yang tiket. Dia ke sana, kan, nanti satpam sana, ada yang tengah, berarti koordinator saya. Jadi ada yang ketahuan, kan? Satu ketahuan, ngasih tahu kawannya juga ya. Itu dia juga selamat tuh Bu, siapa? Laki-laki, satu kelas juga Bu. Siapa disebutin Okan. Pertama kamu nyebut, nanti dia marah. Sebut ya. Nanti ibu bilang enggak kamu yang ngasih tahu, nanti ibu yang lihat bilang itu. Sekarang itu ya. Jadi kamu
naik di apa kak? Iya kayak naikkan kamu ndak lampu katanya. Dia dulu bawa saya naik, kau pakai rok nanti diintip kawan kue laki nanti ndak lampu katanya. Jadi dia pulang, jadi kamu pulang, nanti biar ibu yang urus. Panggil saya kan. Karena koordinator piket kami kan kalau koordinator piket ada apa-apa dia ngurus. Ada rusak kaca, ada pecah kaca kena bola, dia tetap ngurus yang koordinator piket tuh. Nanti dengan wali kelas kak, atau dengan BK. Jadi panggil saya lah, kok ibu tahu itu Pak Putra lihat kamu itu kan kerja tiket juga lihat. Saya jangan lampu saya dipulang nanti bapak saya marah-marah. Kamu udah tahu bapak kamu marah, apa kamu datang terlambat lewat atas lagi. Pasti kamu bangun kesiangan ya. Jadi caranya gimana? Kamu balik lagi restitusi itu kan? Nah, kamu kan tahu kamu itu salah, konsekuensinya dipulang aturan. Kalau ibu nyuruh kamu ndak pulang untuk belajar, nanti kawan kamu ikut, kamu besoknya juga ndak sadar, kamu sudah melanggar, besok ulang lagi, pasti ulang-ulang lagi, saya bilang. Nah, lalu ya bu, jadi cara gimana biar nggak terlambat besok? Coba kamu nyiram pakai air kah apa? Pakai waker kah, HP waker kah, atau HP kamu kah, alarm, pandai-pandai kamu lah. Jadi sekali dan 2 hari saya tuh ketemu pulang anaknya pulang, sebenarnya nggak mau anaknya itu, akhirnya mau pulang. Jadi dengan itu tadi tuh restitusi itu, pulang mau pak. Jadi 2 hari ketemu dia kelas 11 kan di atas, dia kan ngajar kelas 10 1 kan ujung anak, lewat ketemu ya, ada masuk nih. Hari ini ada terlambat nak, udah pernah terlambat lagi nak, angkat pagar, enggak bu, alhamdulillah katanya. Udah nyebut alhamdulillah, udah nyaman kan. Setidaknya ada perubahan lah. Banyak yang restitusi itu banyak kan bisa ada beberapa kali di praktek. Bagus anaknya. Saya pun yang terlambat tuh kayak ketawa dengan di kelas, pas ngajar kita ketawa, ada kawan maju ketawa, siul lagi, sweet gitu kan, laki-laki 2-3 orang, kawannya lagi ikut kan, kalau 1 orang, 2-3 orang ikut, saya biarkan dia, sekali udah selesai, tunjukkan begitu ikut ke kantor, saya mau kantor, kan ruang sini kan beda laki perempuan, karena banyak kami 4-3, jadi 2 ruang, kalau misalnya laki perempuan mau bagi itu susah, perempuan mau sendiri, laki mau sendiri, jadi kami pisah lah, laki sendiri, perempuan sendiri. Cuma kalau yang mau minum atau apa, gabung ngambil di tempat kami. Apa tuh? Mana tadi tuh? Nah jadi saya bawa ke ruangan laki-laki itu kan, kasih tahu lah, jangan kayak gitu, nggak sopan, kamu itu di sekolah, bukannya sama guru tuh. Kamu udah anggap dulu, rupanya nggak sopan lah dengan dulu, nggak boleh. Kamu tuh bukan preman, bukan di pasar nih. Kalau siul itu kan kayaknya kamu tuh niulkan apa gitu kan. Kan kalau perempuan kamu siulkan pun perempuan tuh bukan senang, marah. Nah kamu dianggap kurang ajar gitu, sering gitu. Sekali sampai sekarang nggak pernah gitu. Bagus sananya, ada ini tuh ada ketawa aja, nggak ada yang disuruh lagi. Pas ada materi yang restitusi, ya udah pernah nih berarti saya panggil tuh benar juga berarti itu kan ada sebelum itu udah berhasil di situ. Dengan panggil waktu jam pelajaran atau? Udah selesai pelajaran. Selesai pelajaran saya kan pelajaran orang, cuma saya panggil sebentar ya, paling sekitar 5 menit 10 menit lah. Ngomong gitu ya, ngomong kan kita nanya-nanya aja apa sih dari kita hukum, kita ngasih itu aja. Ngasih pengarahan dengan dia, ngasih tahu bahwa itu salah. Mereka pun minta maaf bu, anda ulang lagi. Katanya deh, salam cium tangan balik ke kelas. Dah, sampai sekarang bagus anaknya. Alhamdulillah. Mana yang izin WC? Sana WC guru pak. Oh, WC guru perempuan. WC siswa pun apa kok? Yang nak mendekat. Oh, tak mau kemana?
Iya. Belum Pak? Oke Bu. Kati pada din Bu. Bisa Bu. Tadi dia. Lagi nih gitu ya. Enggak deh. Nah untuk foto-foto. Enggak deh. Oh. Dia kan coba saya cek dulu Pak. Nanti kita foto-foto aja dulu. Lagi keluar kali ini jemput ibu aku. Lagi jemput ibu. Jemput lagi. Kalau ini Oh iya juga. ini nanti bisa nyusul kan hari Nyusul, Minggu kan oh. kita nanti saya bawa Foto tuh yang. foto dia kan pas sekolah kan Oh, dan plus tuh. kemarin belahnya Budi kemarin Oh tahu nggak? nah ya di sekolah Ah dengan Budi aja anak. Tahu. dia kan masih belah hari ini batas belahnya Oh. karena beliau kan baru datang dari Oh. Rabu nih Ah boleh boleh. Pas mati. jadi saya bilang dulu Oke kita lanjutkan lagi. Tadi terkait dengan umpan balik daripada kepala sekolah. Sekarang ada catatan sedikit ya tadi untuk umpan balik teman sejawat ya. Seperti yang dikatakan bahwa mereka itu sangat senang. Kemudian mereka itu ingin sekali untuk di apa nama tadi Bu? Ada secatat aja ya. kolaborasi Ya, ingin sekali mereka itu untuk teman tadi kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman-teman. Bisa nggak Ibu menjelaskan tadi inginnya mereka tuh kolaborasi dengan teman-teman itu seperti apa tuh? Bu? Yang mereka kan inginkan. memang di dalam modul tuh kolaborasi itu berarti guru tuh sharing kan ada sosialisasi dengan siswa dengan guru ya antar guru kan dengan guru dengan sejawat lalu berdiskusi lalu ini mereka tuh sebenarnya bisa diajak untuk masuk gitu dalam pembelajaran. Nah, dia itu bukan supervisi tapi dia melihat gitu. Nah, mungkin duduk di belakang. Nah, mengajak teman sejawat dalam pembelajaran. Atau sebagai supervisi bisa juga karena nanti dia melihat prosesnya kan sampai ke refleksi terakhir dia oh kayak gini kan itu bisa jadi itu kan sebenarnya penting juga untuk apa teman sejawat tuh mengetahui kayak gitu jadi nanti dia mungkin ada sharing-sharing dengan kita nanti bisa lah kita oh kayak gini Bu ini gimana nih atau bisa gini-gini gitu kan nah itu bisa jadi kolaborasi kayak gitu itu sebetulnya kayak gitu yang penting dengan jadi pengalaman mereka jadi contoh nah nanti bisa diterapkan mereka sendiri seperti itu Masya Allah. Alhamdulillah hadirin dikurniai mereka. Cuma saya sih belum kayak gitu belum ada cuma sharing-sharing ngasih kolaborasi dalam arti diskusi ngasih
ini lo ngasih tahu gitu kan. Nah, sosialisasi itu ada, baik ramai atau sendiri gitu kan dengan teman sejawat. Cuma yang untuk ke dalam kelas belum. Nantilah mungkin pas dan sibuk lagi nih nanti sebelum berapa tuh P4 ya, P4 ya. Katanya ada praktek ya? Ada. Nah, Saya ada sih sebelum praktek nanti saya mereka nanti saya suruh menilai atau suruh melihat mungkin mereka nanti ada refleksi saya kan dari guru teman sejawat ke guru pengajar atau guru PGP kan. Itu nanti bisa pas P4-nya apa gitu kan, nanti kan nanya saya udah pernah gitu. Misalnya itulah mau dilakukan nanti ke depannya nih. Dengan seperti itu insya Allah lah sebarlah dari tentang apa yang Anda pelajari, insya Allah tersebar di kampung. Oke, terkait dengan ini sudah, kemudian dengan murid sudah, yang jelaskan tadi, kita lanjutkan ke ini. Apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Apa ya? Belajar lagi memahami materi yang sudah diajarkan, baca lagi itu. Khususnya yang ini nih, yang pembelajaran sosial emosi. Itu kemarin juga dalam ruang elaborasi kan kurang apa ya istilahnya, kurang dari kawan-kawan kan, menggunakan apa mungkin kurang paham. Saya pun masih kurang paham, maka mau ngasih itu yang pasti kalau tengah hari Bapak kami kan masih ngajar dan satu tugas baru selesai pas kemarin jam terakhir. Jadi belum sholat lagi kan, maka saya tinggal. Jadi tidak fokus lah. Udah selesai. Kita pun nggak terlalu paham juga. Jadi itu. Jadi belajar lagi. Jadi materi itu harus nanti pasti menularkan kawan lah, mengajarkan ke kawan, karena ini sangat penting. Bisa mengelola kelas kan, mengelola emosi. Jadi nanti dalam pembelajaran semakin nyaman, anak-anak pun karakternya semakin berkembang. Itu yang mau terus saya tingkatkan untuk kompetensi itu. Lalu yang untuk guru kompetensi lainnya yaitu melatih kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan saya sendirilah. Murid dan pembelajaran, pemimpinan saya juga sebagai guru penggerak. Ya belajar cara-caranya menghadapi murid, menghadapi orang tua, menghadapi pejabat-pejabat gitu ya. Nah, berbicara dengan mereka kan berbeda. Saya pun terserang kalau waktu sudah menjadi wakil ini baru bisa, kalau bisa bertamu atau apa. Kalau enggak kan biasanya enggak berhubungan dengan mereka. Kompetensi, kalau yang pedagogi lainnya ya kompetensi profesional guru lah, meningkatkan ilmu pengetahuan di bidangnya. Karena kalau udah lihat di guru pembelajar banyak pengembangan dari RPP itu banyak, dari materi juga banyak, contoh-contoh gambar. Sementara di buku kan kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus rajin meningkatkan kompetensi kita itu di platform Guru Merdeka tuh, platform Merdeka Belajar. Lalu lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Google untuk penambahan pengetahuan pembelajaran. Oke, baik. Kemudian Bu, siapa saja Bu yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus kita miliki? Siapa yang Ibu libatkan meningkatkan kompetensi guru penggerak? Yang pasti kepala sekolah lah, karena kan
koordinasi. Ada apa-apa juga kepala sekolah yang beri tanggung jawab apa untuk satu tugas, ya. Koordinasi dengan kepala sekolah, lalu koordinasi dengan teman-teman kami. Kebetulan kan kami bertiga, jadi sama-sama bergerak harus apa gitu ya. Dari bertiga lalu rekan-rekan sejawat pasti kan tanpa dorongan, tanpa kemauan dari mereka juga untuk belajar, pasti nggak bisa. Jadi harus ada mereka juga ada apa ya istilahnya motivasi juga untuk sama-sama belajar lah. Gimana sih menjadi guru itu yang berpusat pada pembelajaran, berpusat pada didik. Paling penting sih kepala sekolah ya pasti, karena kita kembalikan lagi ke kepala sekolah, apakah dia mengizinkan kita untuk melakukan itu atau tidak. Kalau saya sih memang ada apa-apa juga minta izin kalau boleh, jangan sampai nanti atau kita pernah melakukan apa kepala sekolah tuh nggak tahu. Contoh undangan juga, misalnya kami ada undangan Loka Karya itu yang kemarin tak ada lapor, kan salah pembuatan sedikit salah, karena yang dikasih itu lupa di print, jadi buat dari sekolah itu kan beda tantangannya. Kalau sekolah di kanan, sebenarnya kan kalau sekolah di kiri, ya kalau sekolah di kanan. Nah, kita minta betulkan dengan TU kan, ya sebenarnya kan kayak gitu, karena jadi dari sekolah kan beda. Nah, kita yang beda itu kan karena dikeluarkan ini kan dikeluarkan dari sana. Nah, jadi kalau sekolah saya nggak tahu juga, karena yang guru penggerak Loka Karya nggak ada undangannya, saya nggak tahu, nggak dikasih ke saya. Nah, berarti kan termasuk komplain juga. Nah, jadi ini kemarin undangan langsung saya WA, ini undangan kami Loka Karya hari Minggu, walau hari Minggu kan saya nggak ngajar kan, tapi kita kan minta surat tugas, SPPD itu dari sana, karena yang bayar kan, bayar dari sana, jadi mengeluarkan sana. Semua surat tugas tetap dari sekolah. Jadi walau apapun dapat lapor, karena dengan persetujuan kami berani. Narasumber begitu, kami tuh kalau yang pergi kami di sekolah imbas bukan narasumber CGP, kalau CGP kan belum lah. Kan nanti tadi tuh nanya kalau sekolah, jadi setelah selesai CGP kalian tuh apa, misinya apa kata. Kalau sekolahnya kami sih nggak tahu misinya apa sih. Dalam pelajaran kami CGP itu diajarkan guru penggerak itu di dalam kelas kan, di dalam kelasnya, di dalam sekolahnya. Kalau untuk imbas apa nggak ada, buat RPP pun RPP sendiri, bukan bicara umum. Misalnya ada dibilang modul semua mapel kan tadi itu hanya masing-masing ya. Jadi belum ada misi kemana, nggak ada. Jadi nggak tahu lah ke depan ini gimana, ya kan? Karena belum tentu kalau lulusnya nanti lah kami cari tahu lagi kan itu. Saya bilang bapak kan itu. Nah, kalau kami sekolah penggerak kan, kami dari ikut pelatihan kemarin Februari, kami itu dimonitor selama 2 tahun. Ini dan tahun yang ini semester yang kedua nih. Kami besok darinya besok Pak. Tanggal 9 jam 1 jam 1 sampai 3 gitu ya. Karena saya kan itu apa? Ketua tim PKP saya usul tadi dengan Salidin. Kami kan 6 yang kepala sekolah. Cuma kalau untuk daring PMO-nya itu kadang kami sesuai dengan jam masing. Kalau saya kan yang kurikulum, jadi posnya, kurikulum operasionalnya. Kalau usul itu kan P5-nya, usul itu platform kombelnya, komunitas belajar. Jadi masing-masing ada. Nah, jadi kalau ini nggak tahu nih tentang apa nih. Biasanya kalau misalnya kami dikasih tahu, diinformasikan, kami harus cari, buat gitu, buat fokus atau apa, buat apa? PowerPoint-nya bahasa. Nah, ini kayaknya sih tentang kurikulum, berarti saya ikut. Nah, jadi kami pun ditanya udah imbas nggak,
Nah, kami itu dari imbas ke sekolah itu karena ada undangan ke sekolah. Dua sekolah undang, kami pun datang karena diundang. Ya pasti kata Pak Didin itu dari hasil kami itu pastinya orang Sintang. Oh, Sintang. Pak Oleng dulu itu dosen di Sintang. Dia di kami kan dapat sekolah Sintang yang sini lah. Kalau SMA 1 kan Yang gemuk-gemuk hitam bukan? Bukan. kan Terus ya. Nah itu kami memang harus imbas. Nah, kami imbas tuh kalau diundang apa karena diundang adalah karena ada transport, ada apa kan mereka harus mengeluarkan. Kalau kami kan di sini kan nggak ada dananya. Jadi kalau mereka undang ngasih kami transport. Kalau kami minat kan, nah mereka PP apa mereka uang apa itu kan ada, mereka itu kan memang pos kinerja itu memang ada Pak untuk di HT itu memang ada dari pemerintah, dari Kemendikbud itu ada, jadi ada uangnya untuk HT 1 untuk PRD ada, jadi mereka pun menyediakan. Kami pun ketika kami setiap ada yang undang 2 orang aja perwakilan, kami berbagi nih kemarin. Nah, saya kan kemarin yang pertama di Bulung, kemarin ngisi ke Jongkong itu karena sebenarnya busur dengan Sri Dati itu karena bawa anak lomba roket kan, konti, jadi ganti. Cuma nanti Sri kalau misalnya ada ke tempat lain, anuan, kemudian pergi sendiri. Nah, kalau misalnya saya satu lagi ini semuanya gantikan, beda gitu, kami ganti Bapak. Nah, jadi yang ngasih saya sendiri aja. Itu yang guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, kalau yang ini nggak tahu lah, yang mungkin untuk sebagai guru penggerak di sekolah masing-masing, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah itu mungkin gitu kan. Nah, untuk imbasnya untuk guru-guru yang ada di situ aja. Nah, mungkin kayak gitu aja, karena penalaran kayak gitu kan. Jadi yang guru sekolah penggerak, karena kami kan sekolah penggerak. Sekolah penggerak imbasnya ke sekolah lain kan. Kalau kita guru penggerak ke guru kita. Kecuali nanti diminta. Tapi kalau tetap ada pendaftaran, enggak, kayaknya enggak imbas imbas di sekolah sendiri kayaknya. Karena pendaftaran itu kan berarti harus ada tiap tahun kan, tiap angkatan ada baru berarti kan di sekolah itu diharapkan semuanya lah, semuanya guru penggerak kan. Nah berarti nggak perlu imbas. Kayaknya sih lebih nyaman karena kan bisa tolong kipas agak diarah ke kita. Kok bisa muter ke sana ya? Senggol. Agak panas itu boleh. Gak terasa panasnya. Senggol tadi. Oke, lanjutkan lagi dulu. Iya betul, tidak teman sejawat, kemudian Kepsek, kemudian CDP, kemudian bukan teman sejawat. Ini adalah salah satu untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu Anji UN. Kenapa Ibu milih itu Bu? Milih kalau kelas sekolah sudah pasti kan Bu, sudah seperti Ibu jelaskan. Kalau itu bisa nggak menjelaskan Bu, apa Ibu milih CDP, kemudian itu apa Bu? Rekan sejawat. CGT dan rekan sejawat. Kalau CGT berarti bisa sama-sama saling kolaborasi untuk mengimbaskan ke kawan-kawan. Jadi lebih mudah kerja ya, karena kami juga bisa sharing gitu ya, mungkin ada hambatan apa kan, dan untuk pelaksanaan lebih mudah. Nah, kalau untuk rekan sejawat ya memang kalau bisa sih dosa kita sebagai CGP aja yang melakukan perubahan. Bukan sejawat pun perlu juga dia mengetahui, karena kalau nggak dari kita siapa lagi gitu kan. Sehingga nanti diharapkan pembelajaran jadi berpusat pada anak, sehingga pembelajaran menyenangkan, terbentuk juga karakter anak. Jadi peran dari CGP itu besar kepada rekan-rekannya. Kayaknya untuk sosialisasi itu nggak bisa hanya sekali, jadi nanti perlu lagi gitu.
untuk mengingatkan lagi atau untuk menambah pemahaman mereka sehingga bisa dalam pelaksanaan itu bisa bagus, maksimal gitu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari pada modul tersebut? Ya. Saya sudah mempelajari dan ngisi berbagai tagihan di sana juga. Yang saya dapatkan itu ya, kesimpulan dari materi itu bahwa kompetensi sosial emosional itu bisa diterapkan tidak hanya di mata pelajaran intrakurikuler, tapi bisa juga kokurikuler, juga bisa dilaksanakan di ekstrakurikuler. Untuk peletakan KSN ini bisa di awal pembelajaran, bisa di kegiatan inti, bisa di kegiatan penutup. Oke, baik. Nah, yang tadi katakan di intrakurikuler ya, Bu. Intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian satu lagi apa, Bu? Kokurikuler. Kokurikuler, ya. Kokurikuler itu P5. Kalau ekstra itu kegiatan-kegiatan di luar. Oke, Bu. Kita satu persatu dulu. Nah, intrakurikuler, Bu. Nah, itu Bu mau dijelaskan, Bu? Kalau intrakurikuler itu mata Penerapannya, pelajaran. penerapannya maksudnya untuk KSE-nya tuh bisa Ya, dijelaskan? untuk mata pelajaran berarti eksplisit di pembelajaran, bisa diletakkan pada bagian awal, misalnya bagian persepsi. Sebelum menyampaikan pertanyaan pemantik, kita bisa meletakkan KSE di situ. Misalnya tadi itu dengan melaksanakan teknik stop kan, diam sejenak, lalu ambil nafas, buang nafas, lalu berpikir, lalu proses, dilanjutkan. Itu bisa membuat siswa tenang. Bisa juga dengan teknik musik relaksasi, siswa duduk dengan nyaman, tenang sambil dengan musik. Nanti kita setiap berapa saat kita tanya kembali gimana perasaannya, sudah tenang, perasaan sudah nyaman, kalau sudah apa perasaan kalian. Nah, tetap ditanyakan lagi kan ke anak-anak. Bisa berarti bagian awal, maka sudah masih ada yang saya Bu, masih tetap Bu, masih lelah Bu, masih stres kayaknya banyak pikiran, jadi udah tenang. Bisa dengan ice breaking pun bisa sebenarnya, karena kan ice breaking kan menenangkan dan juga memfokuskan. Bisa itu bagian awal sebelum masuk ke inti. Nah, kalau inti sebelum misalnya guru menjelaskan atau siswa presentasi, boleh mengadakan teknik stop dulu, bisa, atau ada speaking bisa, atau menampilkan musik dulu bisa, atau ada permainan. Apa permainan misalnya macam-macam lah, yang pasti untuk mengelola emosi murid. Nah, nanti di bagian akhir juga bisa. Bagian akhir di sini sebelum refleksi. Sebelum refleksi di sini siswa stop dulu, itu kan teknik stop, tarik nafas,
sejenak. Nah, nanti kalau misalnya kalau dia masih tidak tenang, nanti mungkin masih tingkat stres atau lelahnya itu maksudnya ada. Jadi kita bisa mengulang lagi atau kita bisa ngasih tahu aja. Karena kalau misalnya dalam mengambil nafas terlalu cepat, buangnya lebih cepat, berarti kalau dia lambat, jumlahnya lebih sedikit, itu tingkat pengelolaan stresnya lebih bagus. Jadi stresnya berkurang. Lelah hampir sampai, ini kan dalam kategori stres juga. Jadi setelah itu baru dilaksanakan refleksi. Jadi terhadap diri dia, terhadap siswa lain, kan, rekan, ada juga terhadap guru bisa. Baru kalau memang guru memang mau ada tes akhir, bisa. Jadi bisa di awal pembelajaran, di kegiatan inti, bisa di akhir pembelajaran. Bisa tiga-tiganya, bisa semua. Kalau memang waktu memungkinkan, atau kalau dilihat anaknya ada kecenderungan ngantuk atau lelah, satu pun bisa sebenarnya di awal aja, atau di tengah saja, atau di akhir saja. Menurut saya sih yang kayak gitu. Nanti udah pernah saya coba tadi itu yang di awal pembelajaran yang tadi. Lalu kalau yang co-kurikuler itu P5. Kalau di Struktur Merdeka itu P5. Penguatan proyek profil Pancasila. Kalau kami kan ada tiga tema. Tiga tema tuh mencegah bullying, wirausaha, dan karya lokal. Jadi sebelum kami mulai itu kegiatan kan itu 2 jam pelajaran tema itu kurikuler kelima. Jadi pada saat awal bisa nyanyi lagu P5 Profil Pancasila, kan ada lagunya. Lalu bisa dengan speaking, yel-yel. Baru masuk ke kegiatan. Bisa tuh di awal, biasanya kami pun di awal. Nah, kalau yang ekstrakurikuler tuh ya kegiatan ekstra di luar. Misalnya tali, voli, kan, sepak bola, basket, drum band. Kalau itu ya mungkin sebelum, tapi saya kalau di bagian pendahuluan sebelum mulai ada dari tengah-tengah. Kalau misalnya siswanya ada latihan capek, lalu diadakan metode stop, itu teknik stop tadi bisa juga dilakukan. Cuma yang untuk ekstra ini belum pernah saya coba. Cuma kalau saya udah menari kan, kalau nari kan sekarang saya menari Jepang. Nah itu sudah selesai mereka latihan, sharing gitu aja. Coba nanti bisa juga di setiap ekstra tuh guru yang memegang ekstra, makanya perlu kolaborasi. Biar nanti kan 1 jam biasanya, 1 jam setengah, bisa di situ juga. Karena di ekstra juga perlu juga saya joki. Kita dua pakai istirahat dulu atau gimana? Sampai jam 8 Bang Bapak? Sekitar lagi menarik ya, banyak kok. Lagi sekitar udah 70% lah. Lagi 30% lah gitu. Dihabisin ya? Atau nggak keluar dulu boleh? Kalau istirahat dari kasih pulang kan? Siapa? Yang foto-fotonya. Ya cepat pulang. Oh ya, ini belum pelayan. Kita foto dulu aja. Anak lanjut lagi. Oke. Boleh lah Bapak kalau mau sholat dulu, sholat. Salah pasti kau. Atau foto dulu aja. Nah, nanti pas tahu kepala sekolah datang.